Siapa yang tidak senang jika Anda mendapatkan WiFi gratis? Bahkan saat ini berbagai bangunan dilengkapi oleh WiFi, sehingga mereka pun bisa menikmati fasilitas untuk berselancar di dunia maya secara gratis. Bahkan saat ini, WiFi untuk era saat ini sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok yang sering kita jumpai di rumah, warung angkringan, restoran, dan kos-kosan. Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah WiFi itu ditemukan dan bisa menjadi kebutuhan pokok di dunia sekarang? Berikut kami ulas dan rangkum dengan singkat sejarah pertama kali WiFi ditemukan. WiFi sendiri merupakan sebuah teknologi memanfaatkan elektron yang bertujuan untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio dalam sebuah jaringan komputer, termasuk di dalamnya dalam koneksi internet berkecepatan tinggi. WiFi ini pertama kali dipakai komersial pada Agustus 1999. WiFi ini dicetuskan oleh sebuah perusahaan firma konsultasi merek bernama Interbrand Corporation. Hingga kemudian WiFi Alliance mempekerjakan Interbrand yang bisa menentukan nama yang lebih mudah untuk diucapkan ketimbang IEEE 802.11b Direct Sequence. WiFi Alliance ini sendiri dibentuk sebagai asosiasi dagang untuk memegang sebuah merek dagang WiFi yang telah digunakan oleh banyak produk. Sebenarnya, WiFi Alliance adalah sebuah slogan yang asal-asalan. Bahkan sempat digunakan saat merek WiFi diciptakan. Dari slogan itulah, banyak orang yang salah mengartikan bahwa WiFi adalah kepanjangan dari Wireless Fidelity. Alat WiFi ini sendiri saat ini telah terhubung ke internet saat berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel. Cakupan pada satu titik atau lebih disebut dengan hotspot. Kini, WiFi sendiri bisa dinikmati di berbagai tempat, tidak terkecuali di rumah Anda sendiri. Penemu WiFi ini sendiri adalah Vic Hayes yang dijuluki sebagai Father of WiFi. Dia merancang sejumlah standar WiFi yang disebut dengan IEEE 802.11, 802.11b, dan 802.11g di tahun 2003. Kini, jaringan tersebut telah memudahkan Anda untuk bisa mengakses internet untuk berselancar di dunia maya dimanapun berada. Tidak hanya di rumah, WiFi juga disediakan di kota hingga kampus. Selain itu, WiFi tersedia dalam bentuk WiFi hardware. World Health Organization atau WHO sendiri juga telah memberikan pernyataan adanya bahaya yang ditimbulkan bagi mereka yang terpapar jaringan WiFi baik dalam tingkat rendah maupun jangka panjang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1971, AlohaNet menghubungkan Kepulauan Hawaii dengan jaringan paket nirkabel UHF. AlohaNet dan protokol Aloha masing-masing adalah pelopor awal untuk Ethernet dan kemudian protokol IEEE 802.11. Ini merupakan awal mula dari penerapan teknologi WiFi. Tempat lahir WiFi sebenarnya adalah di Belanda pada tahun 1991. NCR Corporation dengan AT&T Corporation menemukan prekursor 802.11 yang dimaksudkan untuk digunakan dalam sistem kasir dengan nama WaveLAN. Vic Hayes dari NCR yang menjabat sebagai ketua IEEE 802.11 selama 10 tahun bersama dengan engineer Bell Labs Bruce Tuch merancang standar 802.11b dan 802.11a awal dalam IEEE. Versi pertama dari protokol WiFi 802.11 dirilis pada tahun 1997 dengan menyediakan kecepatan tautan hingga 2 megabit per detik. Ini diperbarui pada tahun 1999 dengan 802.11b untuk memungkinkan kecepatan tautan 11 megabit per detik. Penggunaan WiFi kian populer. Pada tahun 1999, WiFi Alliance dibentuk sebagai asosiasi perdagangan untuk memegang merek dagang WiFi di mana sebagian besar produk dijual. Terobosan komersial utama datang dengan Apple Inc.
mengadopsi WiFi untuk seri laptop iBook mereka pada tahun 1999. Itu adalah produk konsumen massal pertama yang menawarkan konektivitas jaringan WiFi yang kemudian dicap oleh Apple sebagai AirPort. WiFi menggunakan sejumlah besar paten yang dipegang oleh banyak organisasi berbeda. Pada bulan April 2009, 14 perusahaan teknologi setuju untuk membayar CSIRO senilai $1 miliar. Atas pelanggaran paten CSIRO, hal ini menyebabkan Australia melabeli WiFi sebagai penemuan Australia. CSIRO memenangkan penyelesaian $220 juta lebih lanjut untuk pelanggaran paten WiFi pada tahun 2012. Perusahaan global di Amerika Serikat diharuskan membayar hak lisensi CSIRO yang diperkirakan sebesar $1 miliar tambahan dalam royalti. Pada tahun 2016, testbed jaringan area lokal WiFi dipilih sebagai kontribusi Australia untuk pameran sejarah dunia dalam 100 objek yang diadakan di Museum Nasional Australia. Itulah sekelumit kisah perjalanan ditemukannya WiFi hingga sekarang.